Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Apa kabar teman-teman Wina semua? Pastinya luar biasa. Ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan kembali menyiarkan langsung acara presentasi kita secara rutin. Nah, bagi teman-teman sekali lagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Septin LK dari Pekanbaru. Biasa dipanggil Papi. Tapi bagi teman-teman semua boleh panggil Papi, boleh panggil LK, terserah deh. Tapi yang pasti setiap ke Pekanbaru harus jumpa sama kita ya. Baik, kemudian pada malam hari ini teman-teman semua kita akan dikawal oleh seorang ibu muda. Beliau ini adalah salah seorang staf pengajar di perguruan tinggi di Pekanbaru, dan beliau adalah juga seorang ibu rumah tangga yang dahsyat, energik, dan kemudian untuk Folah beliau kami lihat adalah seorang pebisnis sulung. Beliau sudah banyak melakukan presentasi baik itu di dalam kota di Pekanbaru sendiri maupun di luar kota, bahkan tingkat nasional. Untuk tidak berlama-lama kita hadirkan, kita perkenalkan kepada Bapak Ibu semua. Inilah beliau, Bronze Elvira Asril. Kami persilakan Bu Elvira. Ya, terima kasih Papi. Ini Papi Ilminarti atau Papi Setia? Papi LK aja lah. Baik, terima kasih Papi, tersanjung sekali saya mendengarnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak PLK. Jadi ini perdana untuk konsep baru dan hari ini akan ada produk talk dan juga testimoni dari beberapa teman-teman tentang pengalaman mereka menggunakan terapi imun transfer factor nantinya. Nah, pastinya kita buat acara kita ini ya santai gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau sambil ngopi boleh, yang belum makan malam juga boleh, silakan, asal jangan keselak nantinya ya. Oke. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu sebelum nanti kita ada sharing dan cerita dari yang tadi saya sampaikan, pengalaman dari beberapa teman-teman kita yang sudah melakukan terapi imun. Nah, nanti kita cerita terapi imun itu apa. Sebelumnya, izinkan ya saya akan share dulu beberapa slide yang mungkin akan memberikan informasi yang sangat berharga ya buat Bapak Ibu semua. Oke, saya akan share screen. Tapi sebelumnya, salam doa buat Bapak Ibu semua. Semoga semua yang ada di Zoom, keluarga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu diberkahi ya, diberikan rezeki, berkah berlimpah, rezeki sehat, rezeki, semua rezeki gitu ya. Baik. Oke, saya akan coba share screen. Oke, ini sudah Papi? Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Sip. Nah, nanti kalau misalnya suara saya hilang, nanti Papi tolong diinin ya, Pi. Baik, Bapak Ibu kita mulai. Nah, tadi di awal sudah disampaikan. Ya, Pi? Oke. Masih putus-putus Bu Fira. Putus-putus ya? Oke, sekarang bagaimana? Kalau sekarang bagaimana? Oke, lanjut. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan sharing sebuah apa namanya ini terapi imun ya, terapi imun. Kita istilahnya terapi imun di sini dan produk menggunakan sebuah produk yang namanya transfer factor. Nah, transfer factor ini itu dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang namanya PT Folet Research, ya, di mana perusahaan ini
adalah sebuah perusahaan yang memang basisnya adalah pada sistem imun. Ya, karena logonya sendiri adalah The Immune System Company. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Jadi PT Forlife ini adalah memang momentumnya nih di apalagi di tahun-tahun beberapa tahun terakhir itu kan memang zamannya nih masanya masa sistem imun nih, zamannya daya tahan tubuh. Nah, Forlife dengan brandingnya The Immune System Company itu adalah merupakan sebuah pilihan yang tepat di mana kita bisa melihat informasinya nanti dan kita bisa menikmati serta merasakan manfaat-manfaat dari produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ini. Ya, perusahaan ini sudah ada di banyak negara sebenarnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang hobinya keliling dunia itu sebenarnya mungkin bisa hunting, bisa lihat ya, sudah lebih dari 90 negara ya, dan di Indonesia sendiri sudah ada kantornya ya. Jadi kenapa kita mulai dengan sharing tentang perusahaan ini Bapak Ibu? Karena begini, ketika kita mau tahu nih apa sih sebenarnya yang terbaik gitu ya, yang bisa membantu kita buat sehat, apalagi di masa seperti sekarang ini, di masa pandemi seperti sekarang. Nah, tentu kita harus mencari apa perusahaan yang memang dia kelihatan bagaimana track record-nya, bagaimana background perusahaannya seperti apa. Nah, jadi perusahaan ini Bapak Ibu itu adalah perusahaan riset dan di belakangnya itu adalah para pakar semua. Ya, itu ahli semua, memang di bidangnya. Ya, memang di bidangnya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, jadi perusahaan Forlab itu ownernya adalah David Wissendi. Dia sendiri itu adalah periset Bapak Ibu. Dia adalah seorang dokter internasional, ilmuwan ginekolog ya. Artinya dia adalah memang pakarnya gitu ya. Dan kemudian perusahaan Forlab ini dia punya tim penelitian dan pengembangan. Artinya memang perusahaan ini dia bukan melakukan riset sekarang terus stuck, enggak. Tapi dia melakukan riset terus-menerus. Tahun 2020 dulu dia riset, sekarang juga dia masih meriset karena memang ada unitnya di perusahaan tersebut. Dan background Bapak Ibu lihat di sini backgroundnya macam-macam dan yang pasti mereka adalah sesuai dengan kompetensi di bidang masing-masing. Ada yang ahlinya di bidang gizi, ya ada yang memang dia di imunologi dan seterusnya. Ya, kemudian, nah tadi saya sudah sampaikan di Indonesia juga sudah ada nih Bapak Ibu, ya. Tapi baru di 5 kota, 5 apa 6 ya, di 6 ya, yang ada di Jakarta di Kuningan, kemudian ada di BSD ya Tangerang, di Medan, kemudian Pekanbaru, ada di Surabaya, dan yang terbaru itu di Makassar, ada 6 nih Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang bagian Indonesia Timur itu sekarang sudah ada kantornya, baru sekitar beberapa bulan ini buka ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita juga perlu lihat apa sih awards atau penghargaan yang sudah pernah diterima, yang pernah diberikan kepada perusahaan ini ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya banyak banget, tapi mungkin yang kita akan kasih lihat ini adalah yang terbaru saja ya Bapak Ibu ya. Yang terbaru itu adalah ini nih, baru nih tahun 2021 itu bahwasanya Forlife pada America Today Annual Awards ya, dia memberikan penghargaan kepada Forlife sebagai Best Health and Immune System Supplement Provider. Jadi Forlife ini adalah sebuah perusahaan penyedia suplemen untuk sistem imun dan kesehatan. Dan pastinya ini terbaik. Nah, kalau misalnya sudah best, itu berarti kan sudah nomor satunya ya Bapak Ibu, di nomor satunya gitu, the one gitu loh, the first gitu. Nah, ini ya, kemudian tahun 2020 ini juga seperti itu, artinya apa? Artinya memang perusahaan ini adalah perusahaan sistem imun dan memang dia adalah sebagai best health and immune system supplement provider ya. Nah, itu tadi cerita tentang perusahaannya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi nanti bisa browsing nih ya. Atau nanti bisa tanyakan kepada teman-teman yang mengundang Bapak Ibu hari ini ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Kalau tadi kita cerita tentang kesehatan,
Dan perusahaan ini adalah perusahaan yang memang menghasilkan produk-produk yang berkualitas, yang memang membantu untuk kesehatan sistem imun tubuh manusia, maka tentu kita harus tahu dulu kenapa kok sepenting itu yang namanya sistem imun. Karena pastinya ini berhubungan juga dengan masa pandemi sekarang nih Bapak Ibu. Kita lihat kan realitas sehari-hari seperti apa. Bapak Ibu di tempatnya masing-masing, di kota, di daerahnya masing-masing, mungkin sudah tahu bagaimana kondisi sekarang. Nah, kenapa kok rumah sakit semakin banyak, kemudian teknologi pastinya makin canggih kan sekarang ya, alat-alat kesehatan itu juga makin keren lah gitu dan makin banyak gitu ya. Tapi kenapa kok jumlah orang sakit itu terus bertambah gitu. Ya, apalagi sekarang dengan ditambah dengan COVID ya, virus ini gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan besar, menjadi PR besar. Kenapa kok bisa, harusnya kan rumah sakit makin besar, dokter-dokternya makin pintar karena belajar mungkin sekolah makin tinggi, teknologinya, alat-alatnya makin canggih, tapi kenapa kok orang sakit harusnya berkurang ya? Ini malah sebaliknya bertambah gitu. Nah, jadi pertanyaan itu adalah kita awali dulu dengan ini, kenapa kok bisa kita itu jadi sakit? Nah, itu yang paling utama, kok bisa gitu ya. Ini di luar kuasa Tuhan ya Bapak Ibu kalau sakit gitu ya. Nah, jadi secara keilmuan nih dengan bahasa ringannya seperti ini aja Bapak Ibu. Kenapa kita bisa sakit itu sebenarnya adalah karena lemahnya sistem imun tubuh kita atau karena ketidakstabilan sistem imun tubuh kita. Jadi kata kuncinya di sini adalah pada sistem imun atau kalau bahasa ini kita daya tahan tubuh ya. Jadi di masa COVID sekarang kan trennya juga seperti itu, imun, daya tahan tubuh. Kan kita dengarnya itu ya, kan kita browsing nih, pun bertanya ke dokter, apa nih dok ininya ya untuk gimana supaya nggak kena COVID nih, atau gimana supaya yang COVID ini bisa cepat sembuh gitu. Pasti kata kuncinya dokter-dokter itu bilangnya adalah pada daya tahan tubuh, pada sistem imun tubuh. Nah, bagaimana caranya supaya imun tubuh kita memang sehat, memang pintar, bukan hanya sekedar kuat. Karena kalau imun kuat saja itu juga bisa nanti mendatangkan penyakit. Tapi imun itu dia harus kuat dan juga pintar gitu. Dan ini bukan menurut saya, tapi ini adalah menurut si bapak yang pintar ini nih ya, yang di foto nih, namanya Dr. Calvin McCausland, PhD. Jadi dia orang pintar nih Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah melakukan banyak riset dan sudah publish jurnal banyak ya, sesuai dengan risetnya. Nah, kita bicara nih tentang sistem imun dan tentang daya tahan tubuh nih Bapak Ibu ya. Jadi, nah kata kuncinya tadi kan di daya tahan tubuh, di imun ya. Nah, kalau misalnya nih daya tahan tubuh kita itu atau imun kita itu seimbang, maka itu kita sehat. Dan sistem imun itu berhubungan dengan seluruh proses, seluruh kegiatan yang terjadi di dalam tubuh kita. Apa saja? Yaitu sistem saraf, metabolisme tubuh, kemudian pencernaan, peredaran darah ya, hormon dan seterusnya. Jadi seluruh proses sistem yang ada di dalam tubuh kita itu tergantung pada sistem imun. Dan sistem imun kita bisa kejadian dua nih. Imun kita itu kurang reaktif atau bahasa ini itu imunnya lemah lah gitu ya. Dan ada juga yang imunnya terlalu over, jadi terlalu reaktif ya. Nah, kalau buat yang imunnya lemah itu ya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, seperti kanker ya, kemudian tumor, infeksi, penyakit-penyakit yang masuk kelas ini itu dikarenakan kita di imunnya yang kurang reaktif atau karena lemahnya sistem imun tubuh. Ya, termasuk ya penyakitnya banyak lah ya kalau masuk dalam kanker infeksi ini. Seperti hepatitis ya paling itu ya kayak demam, flu ya itu karena itu tadi sistem imun kita yang lemah sehingga masuk virus, kuman, bakteri, parasit, patogen dan lain-lain. Nah, itu yang membuat kita tidak sehat. Nah, ada juga nih imun kita itu kalau terlalu reaktif ya. Ibaratnya itu imun kita tuh terlalu naif gitu. Ya, sehingga saking naifnya itu menyerang diri sendiri. Jadi menyerang diri sendiri. Nah, itu yang ada yang masuk dalam kelas itu seperti alergi,
atau autoimun. Penyakit autoimun ini sebenarnya banyak banget ya, Bapak Ibu, itu ada ratusan ya. Kalau kita baca bukunya, penyakit autoimun banyak banget, sudah ada ratusan. Nah, jadi ini dia kuncinya. Jadi imun, kalau Bapak Ibu mau sehat, kuncinya adalah sistem imun yang seimbang. Ya. Nah, nanti kita akan dengar nih cerita dan pengalaman dari tadi nih saya cerita tentang kanker atau nanti tentang COVID ya. Itu nanti akan diceritain oleh teman-teman, nanti ada 3 orang teman kita yang akan sharing. Nah, termasuk nih autoimun kayak alergi itu termasuk juga kayak asma. Nah, nanti juga ada ceritanya. Oke. Nah, jadi tentu saja dengan kondisi yang tadi nih Bapak Ibu ya, orang kan mencari tahu dong apa sih yang terbaik, yang paling bagus, yang memang bisa membantu supaya sistem imun kita ini seimbang ya, terjaga gitu. Nah, dilakukan riset nih Bapak Ibu. Ini udah beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Riset ini dilakukan selama 7 tahun, ya, selama 7 tahun itu terhadap 196 produk kesehatan. Nah, di sini nih saya yakin Bapak Ibu semua nih mungkin pernah konsumsi ya kayak ini nih propolis ya. Ini banyak banget. Ini kita filter dari 196 itu hanya beberapa saja. Dan ini Bapak Ibu, ini penelitiannya itu dilakukan dengan penelitian yang sangat luar biasa dan ini sumbernya adalah dari Institute of Longevity Medicine California dan juga RAMS. Jadi kerjasama nih, ya tumbenan bisa kerjasama mereka sama Rusia ya. Nah mereka kerjasamanya di sini di bidang riset Bapak Ibu. Dan di riset terhadap inilah mereka bisa akur. Jadi pasti ada sesuatu yang luar biasa nih kalau mereka sama Rusia nih mereka bisa temenan nih ya. Nah jadi dari yang tadi tuh banyak ya yang bagus, yang bisa bantu booster imun, yang bisa bikin pintar imun. Nah ini sekarang kita filter lagi nih dari 196 itu disortir jadi 20. Nah, kita sortir lagi nih menjadi 12 yang terbaik. Bapak Ibu lihat yang paling bawah itu ada noni, ada lidah buaya ini sebenarnya bagus, tapi booster imun itu cuma 15%. Ya, kita lihat lagi yang ke atas. Itu ada cordyceps, ya, shiitake, echinacea. Nah, ini banyak dipakai sebenarnya di obat-obat ya. Di obat-obat ini bisa sampai dengan 43%. Namun, kita coba lihat lagi. Kita lihat lagi ya di atas ini. Nah, itu ada namanya Lindsay IP6 dan spesialis fruit juice ini kayak mengkudu ya. Mangosteen Bapak Ibu. Dari kulit manggis. Nah, ternyata itu bagus banget. Itu bisa booster imun, bikin pintar imun sampai 76%. Nah, tapi nih kalau misalnya Bapak Ibu dikasih tahu nih ada lagi nih yang memang bagus yang bisa bikin pintar dan kuat imun kita sampai di atas ini, di atas 76%, tentu kita harus melek ya, kita harus open nih, ini apa sih gitu ya. Nah jadi ternyata ada sebuah produk yang namanya Transfer Factor yang dari perusahaan Polar ini Bapak Ibu, itu namanya itu bisa meningkatkan kekuatan sistem imun kita sampai dengan 283%. Aktivitas imun kita ya. Dan satu lagi itu ada namanya Transfer Factor Plus itu bahkan sampai dengan 437%. Luar biasa ya. Jadi kalau kita bandingkan ke bawah, itu bisa lebih kurang 30 kali kekuatannya. Jadi kalau misalnya kita lihat itu 30 kali, ya mending kita makan transfer factor ini ya Bapak Ibu ya, daripada kita makan produk lain yang mungkin produk lain 30 kali, tapi transfer factor ini cukup dengan 1 kapsul saja. Jadi dengan perbandingan seperti ini Bapak Ibu, ini bisa kita lebih hemat biaya, kita lebih efektif dan hasilnya itu pasti lebih cepat. Kalau misalnya produk lain mungkin juga bisa sehat, tapi misalnya butuh waktu 5 tahun, atau misalnya penyakit ringan itu misalnya 1 tahun, tapi dengan transfer factor itu bisa 1 bulan, kalau yang berat mungkin 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, kalau perbandingan seperti itu tentu kita cari yang terbaik ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya transfer factor? Jadi Bapak Ibu, transfer factor itu dari yang Bapak Ibu lihat di sini itu bukan ini semua.
Jadi biasanya orang kalau udah ngelihat kayak kapsul, gayanya botolan seperti ini, itu obat. Bukan, ini bukan obat. Ya, kalau obat kan harus dikeluarkan perusahaan farmasi ya, dan itu harus dengan izin dokter. Nah, kemudian dia bilang ini vitamin juga bukan mineral juga. Jadi ini produk adalah ini nih. Sebenarnya transfer factor itu Bapak Ibu adalah sebuah molekul pintar, di mana dia yang nantinya akan mendidik sistem imun di tubuh kita. Jadi bukan hanya anak sekolahan yang harus dibikin pintar, ternyata imun tubuh kita juga harus pintar tuh Bapak Ibu. Kenapa? Supaya mengenali benda-benda asing yang masuk ke tubuh kita kan, entah itu virus, entah itu macam-macam kan yang masuk ke tubuh kita, bakteri dan teman-temannya itulah gitu ya. Dan ya penemu transfer factor ini adalah seorang Dr. Hazel Lawrence. Dia ini adalah dia dinyatakan sebagai bapak imunologi karena dia yang menemukan konsep imunologi ini pertama kali yaitu tahun 49. Jadi udah nggak ya Bapak Ibu? Jadi kalau ditanya apa itu TF? TF itu adalah molekul pintar. Pokoknya TF yang bikin pintar imun. Udah deh. TF itu sama kayak guru, sama kayak dosen. Jadi dia yang ngajarin tentara di badan kita yaitu sistem imun tadi supaya dia melek, supaya dia pintar dan cerdas untuk mengenali benda asing. Ya, oke. Nah, kalau tadi udah tahu transfer factor, Bapak Ibu juga harus tahu sumbernya dari mana. Ya, sumbernya nih, ini lengkap dengan gambarnya nih, ada nih Bapak Ibu ya. Jadi sumbernya itu 100% alami dan aman. Jadi ini tidak dibuat. Ya, ini bukan manusia yang buat, tapi tadi kan molekul ya. Molekul pintar ini itu ada di dalam ekstrak kolostrum dan kuning telur. Ya. Kemudian nah, ini juga kenapa kok harus dari kolostrum dan dari kuning telur ayam? Kenapa nggak dari yang lain-lain? Ya, karena ini kayak misalnya sapi nih, Bapak Ibu. Sapi itu adalah hewan yang paling dekat sama manusia kan ya. Dan kemudian sapi itu sistem imunnya paling bagus gitu. Kenapa? Karena dia pun makan rumput, minum air camberan pun dia aman, nggak mencret, nggak mual dan seterusnya. Karena itu dia sistem imun atau tentara di tubuhnya itu sudah mengenali benda-benda asing tadi ya. Nanti kita akan lihat deh gimana ininya. Tapi satu catatan ya Bapak Ibu, jadi ini bukan kuning telur ayamnya atau kolostrumnya, tapi yang molekul tadi ada di dalam kuning telur dalam susu awal tadi. Jadi dia diekstrak menggunakan teknologi nanofilter yang diambil hanya betul-betul yang namanya memory cell tadi, yang molekul transfer factor. Ya, jadi yang namanya IgG atau antibodi hewan, kemudian ada hormon, ada kolesterol itu semua udah dibuang karena sudah menggunakan teknologi. Dan ini sifatnya adalah non spesifik. Jadi dia molekulnya sama. Jadi dimakan oleh manusia dan hewan itu dia sama ya, dapat merasakan manfaatnya dengan maksimal. Oke. Dan yang luar biasanya transfer factor ini itu sangat aman dan bisa dikonsumsi di segala usia. Bayi yang baru brojol nih Bapak Ibu, brojol ya, uang gitu ya. Nah itu udah boleh kita kasih transfer factor. Itu udah banyak banget teman-teman kita yang baru lahiran gitu itu langsung ngasih transfer factor karena ini lebih halus lagi, lebih canggih lagi daripada ASI gitu ya. Jadi orang hamil juga boleh. Nah, cara kerjanya nih lagi Bapak Ibu. Gimana ya cara kerjanya? Kalau tadi apa itu transfer factor sudah tahu, sumbernya juga tadi udah ngerti ya. Nah, berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu juga harus tahu bagaimana cara kerjanya. Ya, bagaimana sih transfer factor? Kok transfer factor itu bisa bikin sehat orang gitu? Kok bisa transfer factor bikin orang terhindar dari arusnya sakit, minum TF nggak sakit gitu? Terus kok bisa dia orang yang sudah sakit gitu ya, bahkan sudah parah, kok bisa sehat dengan konsumsi ini? Nah, ceritanya seperti ini. Transfer factor itu cara kerjanya 3 Bapak Ibu.
ketika Bapak Ibu nanti konsumsi transfer factor, maka yang pertama dia memberikan informasi. Memberikan informasi ke siapa? Ke tentara di dalam tubuh Bapak Ibu. Tentara itulah yang namanya sel imun. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya dengan ilustrasi yang ada di gambar. Jadi transfer factor ini ibaratnya Intel deh. Intel ngasih tahu nih sama tentara. Tentara ini adalah bentuk penjahat yang namanya virus COVID. Tentara ini adalah bentuk dari gambarnya si bakteri. Ini si kuman, ini si patogen, ini banyak lah ya dikasih benda-benda asing gitu. Nah, sel imun, si tentara tadi ya sel imun tadi ngerekam dong. Oh iya, ini bentuknya. Udah di-capture tuh di dalam ini dia di dalam memorinya ya. Jadi udah kerekam tuh. Oh ya, bentuk-bentuk virus begini-begini bakteri dan si COVID begini nih. Nah, karena si imun udah ngerekam, udah ngerti dong, udah pinter kan, udah kenal yang namanya bentuk-bentuk virus tadi. Nah, fungsi berikutnya, transfer factor itu adalah merangsang. Jadi transfer factor ini dia bisa dia bisa menyerang ketika tadi nih kan dia udah inget nih, oh ini bentuk si virus COVID ya. Nah, ketika tadi dia ingat masuk nih virus ke dalam tubuh, maka si sel imun tadi, si tentara di tubuh kita tadi, dia akan menyerang virus, dia akan menyerang bakteri, patogen, parasit, apapun yang masuk ke tubuh kita. Nah, itu kenapa tadi saya bilang bahwasanya kalau mau sehat itu bukan hanya yang bisa booster, yang hanya bisa bikin kuat imun saja, tapi juga harus pinter. Dia harus double, dia harus dua, pinter dan kuat, gitu ya. Dan fungsi ketiga nih Bapak Ibu. Nah, fungsi ketiga ini yang tidak ada di produk herbal. Jadi di transfer factor dia ada satu fungsi yang namanya menenangkan. Menenangkan itu dalam artian sistem imun kita itu berada dalam posisi siaga. Jadi dia standby nih. Ketika nanti ketika tubuh dia sehat, ya ketika tubuh dia tidak ada gangguan, maka dia dalam posisi standby. Nah, ketika nanti masuk lagi serangan, maka dia baru action lagi gitu. Nah, ini yang tidak ada di produk herbal. Kalau herbal itu biasanya kan dia hanya booster up, jadi bikin kuat saja. Tapi kalau imun kita sudah kelewat kuat gimana? Nah, itu dia timbullah penyakit baru yang namanya autoimun, alergi. Nah, itu dia. Jadi kalau ini beda kelasnya. Kita bukan herbal, kita bukan obat, tapi kita memang ini adalah sebuah ilmu yang namanya kalau bahasa kerennya transfarmaceutical. Tapi nggak usah diingat itu, yang penting ini adalah sebuah produk yang luar biasa yang memang bahan bakunya alami, ciptaan Tuhan, dan dia sangat bisa untuk membantu kita buat sehat, untuk membantu kita terhindar dari penyakit. Itu dia fungsi transfer factor. Kemudian Bapak Ibu, tentu saja kalau kita mengkonsumsi sesuatu, kita harus tahu dulu kan ini apa sih, ada nggak referensinya. Jadi Bapak Ibu, referensinya itu banyak banget. Dia terdaftar di buku PDR. PDR ini ya buku kitab sucinya dokter lah gitu ya, sama orang-orang farmasi, apoteker dan seterusnya. Bahwasanya setiap yang direkomendasikan baik obat maupun suplemen itu masuk ke dalam PDR. Nah, transfer factor masuk dia ke dalam kelas makanan tambahan atau suplemen. Ya. Di Rusia juga sudah direkomendasikan. Kemudian ini anti doping. Jadi kalau misalnya ada keluarga atau kenalan yang mereka adalah atlet, nah kalau dikonsumsi transfer factor itu nanti akan bebas dari cek doping. Ya, karena sudah banyak banget atlet Indonesia yang konsumsi ini, bukan hanya Indonesia, jadi sudah banyak di seluruh negara ya. Kemudian ini risetnya banyak banget, sudah lebih dari 3.500 penelitian yang menguji terhadap transfer factor ini. Kemudian halalnya ada, jadi buat kita yang muslim aman banget, dan ini sertifikasi halalnya ini seluruh dunia. Ya, ini juga disampaikan sebagai molekul ajaib ya, miracle molekul. Jadi Bapak Ibu, apapun keluhan kita itu Bapak Ibu boleh milih nih dari yang ada di sini. Bapak Ibu mau yang mana nih? Jangan ya Bapak Ibu ya, amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya apapun ya penyakitnya,
apapun kondisinya, itu sebenarnya adalah kembali ke sistem imun. Dan satu-satunya yang bisa bantu imun kita pinter dan sehat, pinter dan kuat itu adalah transfer factor. Ya, jadi semua penyakit insya Allah bisa ya, apalagi buat yang nggak mau sakit, yang mau mencegah, nah itu lebih bagus lagi. Oke, jadi sudah banyak sekali orang yang menikmati dan mendapatkan hasilnya nih Bapak Ibu dengan mengkonsumsi dan menggunakan transfer factor. Karena transfer factor ini bisa mencegah kita dari penyakit ya, bukan hanya kita tapi keluarga, kemudian tetangga, semua kenalan kita. Kemudian juga bikin awet muda luar dan dalam ya. Karena kalau misalnya kita tuh sehat, itu pasti inner beauty-nya keluar tuh. Nah, yang ibu-ibu nih harus segera, buat yang belum minum, segera diminum. Ibu-ibu kan mau nih si bapak nempel terus ya, buruan konsumsi transfer factor ya. Nah, kemudian ini juga bisa menambah tenaga, stamina dan vitalitas ya. Dan juga bisa membantu nih konsentrasi dan daya ingat anak-anak. Duh, Bapak Ibu, pengalaman itu udah banyak banget nih membantu untuk anak-anak fokus ya, konsentrasi, karena ini kan anak-anak sekarang kan banyak yang sekarang belajarnya daring kan ya. Nah, Bapak Ibu tetap tuh harus tuh supply tuh anak-anak, karena ini sangat membantu ya untuk anak-anak. Pastinya anak-anak harus sehat ya, karena kalau udah sakit ya semua kita orang tua juga nggak akan konsen gitu ya. Kemudian anak-anak itu juga bisa akan terganggu ya. Kemudian bisa membantu konsentrasi dan daya ingat anak-anak. Dan pastinya bisa menjaga kesehatan yang optimal. Itu dia. Nah, itu saja sih sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kita nih coba dengar nih. Kan tadi saya udah cerita nih banyak banget ya tentang dari sisi produk gitu ya. Dari sisi cara kerjanya. Nah, sekarang nih kita mau ngebuktiin ada nggak orang-orangnya yang tadi udah coba ini, udah mengkonsumsi transfer factor ini. Kita coba ya dengerin ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama nih, saya mau jalan dulu nih ke Jakarta. Nah, saya lagi di Pekanbaru nih, saya mau jalan-jalan dulu ke Jakarta. Jalan-jalannya enak ya, nggak perlu keluar ini tiket pesawat ya. Nah, ini silakan kepada seorang yang luar biasa yang dengan pengalaman bersama anaknya, kalau nggak salah ya. Langsung saja ke Mas Ingrid, silakan. Oke, terima kasih Bu Elvira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, terima kasih Bu Elvira. Perkenalkan, nama saya Ingriarto. Saya tinggal di Jakarta. Saya di sini mau sharing sedikit ya buat Bapak Ibu teman-teman semuanya yang hadir di Zoom malam hari ini. Saya awal pertama kali kenal transfer factor itu di tahun 2015 ya. Jadi kurang lebih udah sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi awalnya emang kami ya, awalnya dari istri sih kebetulan kenal. Jadi transfer factor ini dikenalkan dari istri. Istri dapat ini dari informasinya dari temannya istri juga. Jadi awalnya kenapa kita kenal transfer factor itu adalah untuk terapi anak kami. Jadi anak kami ini dari usia bayi ya, sekitar 4-5 bulan tuh diagnosanya dari dokter adalah autoimun. Jadi udah mulai sering sekali yang namanya waktu usia 4-5 bulan tuh kecurigaannya kita ini adalah ini anak kami yang pertama ini sering muntah gitu ya. Sering kalau nafasnya juga berat gitu ya. Mungkin orang banyak bilang ini asma gitu ya. Terus ada juga yang paling sering tuh muntah gitu ya. Jadi ketika dia habis minum ASI terus dia muntah gitu ya. Nah, itu yang akhirnya kita berdua nih, saya sama istri ini agak curiga gitu ya. Ini kok kenapa ya kok bisa sering muntah gitu. Padahal kan belum ada makanan lain gitu ya, hanya cuman ASI aja gitu loh. Nah, ini akhirnya kita coba konsultasi ke dokter anak. Ya sempat berapa kali di terapi gitu ya. Kemudian juga kita bolak-balik ke dokter anak yang spesialis alergi, akhirnya baru ketemu jawabannya. Ternyata jawabannya ini anak kami punya alergi namanya autoimun. Nah, itu kita baru tahu tuh di situ. Saya sama istri baru tahu apa sih autoimun itu ternyata. Jadi ternyata autoimun itu kan buat teman-teman Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, jadi autoimun itu
yang dimana sistem imun tubuh kita ini kan harusnya dia melindungi badan kita ya, melindungi tubuh kita dari penyakit yang bakteri, virus, kuman yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi ternyata ini malah sebaliknya, dia malah nyerang badan sendiri. Nah itu yang kita baru tahu tuh ketika itu, oh ternyata ada juga ya kayak gitu ya, jadi sistem imun kita nih malfungsi nih atau error gitu kan. Nah jadi bukan yang lindungi malah nyerang badan sendiri. Nah itu akhirnya dari situ kita mulai belajar gitu, ini gimana caranya gitu ya terapinya. Akhirnya dokter nyarankan kita untuk berhenti nih gitu ya. Kalau di rumah gitu ya udah benar-benar harus bersih dari debu, terus juga nggak boleh lagi ada karpet-karpet yang ada berbulu, terus kemudian ada binatang piaraan seperti burung, kucing gitu ya yang berbulu gitu ya. Terus kemudian pokoknya harus benar-benar bersih gitu ya. Terus kemudian juga makanannya juga ada pantangannya. Ketika nanti udah mulai MPASI waktu itu udah harus nggak boleh lagi yang namanya ada telur, ada kacang-kacangan, telur dan kacang-kacangan, ada susu dan turunan-turunan ya, termasuk keju. Pokoknya makanan apapun yang ada telurnya, ada kejunya, ada susunya, nah itu nggak bisa tuh. Nah itu kan kita udah mulai bingung juga. Nah sampai ini kita anaknya makan apa gitu ya. Susu nggak boleh, susu sapi ya utamanya maksudnya, susu sapi nggak boleh, kacang-kacangan nggak boleh, kemudian juga telur nggak boleh gitu ya. Nah akhirnya cobalah kita terapi gitu ya, kita coba alternatif yang lain gitu ya, kita coba herbal, kita coba madu dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak ada hasilnya gitu ya, maksudnya hasilnya nggak terlihat terlalu signifikan gitu, yang selalu balik lagi, kambuh lagi, dan kambuh lagi. Dan akhirnya sampai di tahun 2015 itu istri saya dapat sharing nih dari temannya. Ya kebetulan dari QD Risa gitu ya. Jadi dia sharing ke istri saya dan akhirnya dia ngajak ketemu dengan saya untuk dijelaskan juga tentang transfer factor ini dan terapi imun ini tadi seperti yang tadi Bu Elvira jelaskan. Dan ketika dijelaskan, satu hal yang pertama kali saya tangkap adalah ini masuk akal. Masuk akalnya kenapa? Karena sistem imun itu yang memang awalnya harus melindungi tubuh kita. Dan itu yang mau produk yang di transfer factor ini yang berbeda sekali dengan produk-produk yang ada di luar sana. Kenapa? Karena dia bisa mendidik sistem imun tubuh kita. Jadi nggak cuma ngomongin memperkuat aja, tapi juga bisa mendidik, itu yang unik, yang saya belum pernah temuin gitu ya di produk-produk yang lain. Akhirnya dari mulai saat itu, saya mulai coba terapi ini dari tahun 2015 sampai kurang lebih sekitar setahun. Kami benar-benar konsisten gitu ya, artinya benar-benar kita pakai dosis terapi yang alhamdulillah dari situ hasilnya mulai kelihatan. Jadi anak kami yang biasanya sering sesak, terus kemudian sering muntah, ini lama-lama mulai bisa toleran nih dengan alergi-alerginya tadi. Mulai bisa di tahun kedua udah mulai bisa konsumsi telur, sudah mulai bisa pelan-pelan konsumsi susu, dan alhamdulillah sampai dengan detik ini anak kami masih serius konsumsi transfer factor dan juga alerginya, autoimunnya benar-benar terkontrol dengan baik gitu. Dan udah benar-benar kalau mau dihitung ke dokter mungkin terakhir itu usia 7 tahun kalau saya nggak salah. Sekarang anak kami udah usia 10 tahun. Jadi 7 tahun itu pun juga itu hanya bukan karena sakit ya, tapi dia memang untuk periksa kontrol aja untuk mengenai autoimunnya apakah masih perlu diterapi lebih lanjut atau enggak. Ternyata kata dokter udah enggak, sudah cukup baik. Jadi alhamdulillah banget transfer factor ini sangat membantu sekali buat kesehatan anak-anak kami juga dan juga kami juga sekeluarga pastinya. Dan saran saya ya tadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan transfer factor atau mungkin baru, ya coba ya dipelajari lebih jauh ya tadi tentang materi-materinya. Mungkin bisa tanya lagi kepada yang mengenalkan gitu kan ya tentang transfer factor ini bagaimana dan bagaimana cara terapinya dan sebagai halnya lainnya. Jadi intinya saran saya coba untuk transfer factor ini kita gunakan karena ini bermanfaat sekali apalagi di masa-masa seperti sekarang ini ya, pandemi seperti saat ini. Oke, itu aja mungkin dari saya Bu Elvira sharingnya. Terima kasih. Mas Ingrid, boleh tahu nggak satu itu dosis dikasih ke ini berapa ke anak, Mas? Kalau ke anak biasanya untuk awal sih kita untuk terapi umumnya misalkan dia lagi nggak ada gejala sih waktu itu hanya 2 kapsul sehari. Tapi ketika lagi dia misalkan kondisinya misalkan dia ada panas gitu ya, atau misalkan dia alergi beratnya mulai muncul, kita kali lipatkan 2 biasanya, atau sampai kali lipat 3. Kayak Siap. gitu.
Terima kasih sharingnya Dan Mas ini Inggit. konsumsinya kita hanya TF3 aja ya, Bu Elvira, karena emang anak kami kan autoimun. Berarti Jadi yang ini TF3 dong yang ya. biru muda itu. Oke, oke, sip. Oke. Makasih banyak Mas Ya, Inggit. sama-sama Bu Elvira. Sehat selalu ya sekeluarga. Ya, amin. Terima kasih. Baik. Oke, itu tadi sharing dari Mas Inggit di Jakarta dengan sesuai ceritanya tadi ya si anak beliau yang autoimun ya, alhamdulillah ya dengan terapi imunnya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kita akan terbang ke wilayah Riau. Tepatnya di daerah Duri, Bengkalis. Ini ada seorang ibu yang luar biasa. Beliau adalah seorang profesional ya, pekerja, dan dengan pengalaman beliau sebagai survivor cancer yang juga kemarin kena COVID ya. Langsung saja deh kita dengar gimana pengalaman beliau. Silakan Kak Feni Eni. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam kenal ya dari saya Feni Eli dari Duri. Jadi memang nih saya banyak berguru sama Mbak Elvira ini ya. Jadi malam ini saya akan menyampaikan pengalaman saya. Mungkin saya bisa sambil sharing gambar ya, kalau boleh Mbak Elvira? Oke, boleh. Oke. Sudah Mbak. Iya, jadi ini cerita saya itu saya tahu di 2018 saya kena sakit ya waktu itu. Kebetulan background saya itu perawat, jadi saya kecurigaan saya itu langsung cari informasi. Ini ada apa sesuatu di dada saya di sebelah kanan gitu kan. Ujung-ujungnya setelah saya ke dokter dan akhirnya ke dokter bedah, saya dapat informasi lebih jauh dari hasil USG bahwa saya mengidap kanker, diprediksinya kanker dan harus dibiopsi gitu untuk memperkuatnya. Lalu di 10 Januari 2019 kemudian saya operasi di situ dan tanpa biopsi ya, karena saya sempat bernegosiasi dengan dokter kalau toh nanti setelah biopsi itu terlalu lama, saya takut gitu kan nanti jalurnya sudah dibuka bahkan kemana-mana. Jadi akhirnya saya operasi dan langsung dites di tempat dan memang saya dinyatakan kanker stadium 2 ganas ya. Nah, dimulai di Februari 2020 setelah kemudian saya melewati beberapa tahapan pemeriksaan, saya mulai melakukan kemoterapi, menjalani kemoterapi. Nah, kemoterapi itu saya jalani selama 2 bulan, kan dia per 3 minggu ya. Selama 2 bulan itu betul-betul payah rasanya karena secara sistemik seluruh tubuh saya itu dilemahkan. Dan kebetulan saya juga seorang pekerja, jadi saya nggak mau makan gaji buta, jadi saya harus berangkat bekerja. Kebetulan kantor saya di atas, wah rasanya otot saya sakit semua. Saya naik tangga itu seperti kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Nah, disitulah saya diperkenalkan sama suami sebenarnya. Sebelum suami itu dia sempat saya ngobrol sama Mbak Rani ya, Mbak Maharani. Tapi akhirnya suami mendengarkan informasi Mbak Rani dan kemudian mengajak saya dengan bilang ya kalau duit mah bisa dicari mah, yang penting kita sehat gitu. Kebetulan saya harus menjalani 18 kali kemoterapi yang di luar pengobatan BPJS yang harus kami keluarkan kocek sendiri. Jadi sempat mikir, tapi oke lah saya terima informasi dari suami dan kemudian saya jalani itu sampai masuk 1 tahun. Nah di bulan ketiga sebelum saya masuk ke 1 tahun ini, di bulan ketiga bukan bulan ketiga, tetapi selanjutnya setelah saya mengkonsumsi itu, ya, minggu berikutnya saya merasakan luar biasa. Saya naik turun tangga lebih nyaman, ya, otot-otot saya lebih terasa rileks gitu. Dan saya bisa lebih tersenyum. Biasanya badan saya agak suram-suram panas begitu ya. Ini terasa lebih enak. Sampai kemudian saya jalani sampai 1 tahun 18 kali proses kemo saya. Nah, karena mulai masuk ke pandemi COVID di 2020, sempat kita proses kontrolnya itu terganggu sampai kita tidak datang ya. Di September ya, saya di Agustus kemudian kita jalani radiasi ya. Radiasi itu berlangsung, setelah radiasi di bulan September
kami dinyatakan COVID. Itu dari lingkungan proses pekerjaan, lalu kemudian kita tahu, dan sampai ke suami dan anak-anak. Saya masih terus konsumsi transfer faktor, dan gejala yang tidak mengkonsumsi itu seperti suami saya, itu malah lebih payah gitu. Sampai dia muntah gitu kan, dan gejala lain yang bikin saya tuh merasa nggak nyaman. Ya udah, kamu harus minum transfer faktor juga. Dan dari situ saya merasa bahwa memang transfer faktor ini memang luar biasa, termasuk memberi kekuatan bagi saya ya, bagi tubuh saya, bagi suami saya, dan sampai sekarang anak-anak juga minimal 1 tablet kita kasih, 1 kapsul kita kasih per hari. Nah, jadi dengan begitu saya sharing ke teman-teman, ya syukurlah beberapa ada yang sudah juga mendapatkan ajakan ini, dan semoga juga yang lainnya, saya harap juga ada beberapa yang saya undang, saya nggak perhatiin apakah mereka hadir. Saya harap bahwa nilai positif yang saya rasakan di transfer faktor ini juga bisa dirasakan masih banyak orang lagi di luar sana yang membutuhkan. Nah, di bulan November 2020 setelah proses yang panjang tadi, saya khawatir nih kan setelah COVID, setelah itu semua, aduh kira-kira saya gimana ya, karena waktu radiasi dibilang saya punya potensi bahwa paru-paru saya bisa seperti spons gitu ya, efeknya, apalagi habis itu kena COVID gitu. Tapi saya berpikir ya sudah, saya serahkan sama Tuhan saja. Dan hasilnya puji Tuhan, foto ronsen saya normal. Di situ saya semakin applause, dan saya rasa saya tidak akan berhenti untuk mengkonsumsi transfer faktor. Transfer faktor luar biasa. Terima kasih, Mbak Elvira, saya kembalikan. Oke, wow, luar biasa. Ini memang orang yang strong banget ini, yang saya kenal ini. Luar biasa, mudah-mudahan banyak nanti menginspirasi kepada Bapak Ibu yang mendengar yang lainnya. Dan Kak Feni sehat-sehat terus ya, Kak. Amin, sama-sama kita semua. Ya, thank you, Kak. Nah, baik, Bapak Ibu, masih ada satu lagi. Ini adalah sharing terakhir di malam hari ini. Ini masih juga nih berhubungan dengan pandemik nih. Jadi cerita tentang COVID nih, Bapak Ibu. Ya, saya kenal banget dengan yang akan sharing ini, dan bukan hanya COVID, tapi juga memang dia kenal for life ini juga karena itu masalahnya memang berhubungan dengan batuk ya, sering flu dan seterusnya. Oke, langsung saja kepada pembicara ketiga dari Pekanbaru, Bapak Yusan, silakan. Terima kasih Bu Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yusan dari Pekanbaru, dan alhamdulillah baru sudah sembuh dari penyakit kekinian ya, COVID. Kalau saya orang lain COVID-19, saya COVID-21. Ya, jadi awalnya saya kenal dengan transfer faktor ini adalah waktu sudah lama ya, cukup lama, karena saya butuh untuk stamina saya, karena saya paling mudah untuk terserang flu dan batuk dan pilek. Nah, jadi stamina saya itu perlu saya tingkatkan, maka saya konsumsi transfer faktor. Nah, cerita tentang yang kekinian aja ya. Nah, di tanggal 25 Juni, istri saya yang tadi memperkenalkan saya itu, nah, dia mengalami, waktu itu kami baru dari luar kota ya, nggak terlalu jauh sih, jaraknya 1 jam saja dari Bangkinang. Nah, waktu pulang itu istri saya itu demam. Nah, demamnya mulai panasnya cukup tinggi tapi nggak terlalu tinggi. Ya mungkin kisaran 37,5, 38 lah ya. Nah, hari Jumat itu beliau, istri saya demam, udah mulai nggak bisa aktivitas, dan kalau dilihat besoknya itu gejalanya, ciri-cirinya ada gejala-gejala COVID itu ada semua gitu. Penciuman sudah mulai hilang ya, panas, demam gitu, dan beberapa hal yang lain lagi. Nah, jadi kemudian hari itu hari Sabtunya, hari Minggunya giliran anak saya yang perempuan yang usia 12 tahun. Nah, mereka semuanya, sayanya masih belum apa-apa. Saya melihat, wah alhamdulillah nih, saya aman nih kan gitu. Nah, hari Minggu semuanya sebelumnya kan sudah kita kasih ya, Bu Elviranya juga di dosis tinggi ya, per 3 jam kita kasih T+, T3 sama vitamin. Nah,
dan juga Riovida. Nah, di hari Senin, anak saya sudah sehat, anak saya hanya kena demam 1 hari. Bu Elviranya di hari Senin cuma 4 hari aja, itu udah sehat kembali. Nah, hari Senin yang giliran saya yang demam. Gitu. Nah, giliran saya demam, nah setelah mulai demam, tapi herannya, karena kan setelah demam itu saya tetap dosis yang saya minum TF plus 3 sampai 4 kapsul per 3 jam, F3-nya 2 kapsul, kemudian vitamin dan mineral tuh dan Riovida tetap saya hajar terus per 3 jam gitu. Nah, dan alhamdulillah selama 1 minggu saya demamnya nggak terlalu tinggi, demam-demam dikit, cuman memang penciuman itu hilang tapi nggak 100% hilang, sekitar 80% saja. Kalau didekatkan di dekat muka itu sudah kecium gitu. Tapi ya memang selama 1 minggu saya mengalami demamnya itu naik turun, ya enak aja sih, nggak mencium bau-bau yang macam-macam. Walaupun kadang-kadang 2 hari nggak mandi. Nah, akhirnya setelah 1 minggu, memang 1 minggu itu selera makan ya nggak ini ya, hilang ya. Rasanya kayak orang yang sakit lah gitu. Jadi nggak enak kalau mau makan apapun gitu, makannya yang lunak-lunak aja. Nah, setelah 1 minggu, demamnya sudah nggak ada, tapi saya muncul rasa sesak gitu. Seperti tingkat oksigen di dalam darah saya sepertinya turun gitu, berkurang. Nah, jadi kalau beraktivitas tuh ngos-ngosan kesannya. Nah, kalau udah ngos-ngosan cenderung menjadi terbatuk, tapi dia nggak gatal, nggak apa-apa gitu, nggak ada dahaknya gitu. Nah, jadi setelah 1 minggu itu semulanya saya sesak. Setelah sesak 1 minggu itu kalau dari ruang tamu mau ke kamar mandi aja jarak 10 meter itu ngos-ngosan gitu. Nah, setelah 4 hari, di hari kelima, nah semua gejala-gejala itu sudah hilang. Nah, sekarang totalnya saya lebih kurang itu 12 hari lah. Nah, sekarang sudah pemulihan dan sudah bisa aktivitas kembali, dan yang saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kita rutin minum transfer faktor, insya Allah itu menjaga sekali kesehatan kita. Walaupun mungkin kita positif dengan COVID, nah tapi gejala-gejala yang kita alami nggak terlalu berat. Dan itu pulihnya lebih cepat daripada yang lain. Nah, ini sudah kami buktikan sendiri dalam keluarga kita, dan pastinya transfer faktor itu sangat membantu kepada sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan penyakit-penyakit yang tadi datang itu. Walaupun memang kesannya kan COVID kan kesannya seram sekali gitu ya, karena banyak berita-berita yang banyak orang yang nggak selamat gitu ya. Nah, tapi insya Allah kalau teman-teman mau konsumsi transfer faktor secara rutin, dan kalau memang keadaannya lagi kurang betul-betul lagi drop, itu hajar dengan dosis tinggi. Mungkin 5 kapsul per 3 jam, ya, TF3, TF plus ditambah Riovida, kalau bisa ditambah dengan vitamin juga, itu sangat bagus sekali. Jadi akan sangat membantu kalau kita bisa segera konsumsi. Nah, tapi jangan hanya berhenti di kita aja teman-teman ya. Coba kita sharing lah kepada teman-teman yang lain, teman kantor, teman kerja, atau tetangga, saudara, teman-teman alumni sekolah kita. Nah, sampaikan kepada mereka bahwa ini ada sebuah solusi yang bisa sangat membantu menjadi jalan keluar, menjadi solusi bagi masalah kesehatan kita. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang kondisi saya sudah pulih, sudah bisa beraktivitas kembali, sudah bisa juga bawa mobil keluar kota. Nah, jadi segera konsumsi dan insya Allah ini akan memberikan solusi dan kebahagiaan bagi orang-orang yang kita kenal kalau mau segera mengkonsumsi transfer secepatnya teman-teman. Ya, jangan ditunggu lagi. Mudah-mudahan keluarga kita semua dalam kondisi yang sehat. Ya, saya doakan semuanya nanti yang sakit bisa sehat kembali. Nah, yang belum sakit, semoga jangan sampai terinfeksi karena kita sudah rutin konsumsi transfer faktor. Oke teman-teman, itu aja testimoni dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sharingnya Pak Isan.
Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah ada 3 pembicara kita yang pengalaman bersama terapi transfer factor-nya kan ini luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan demikian berakhir acara presentasi dari saya. Tapi pastinya Bapak Ibu dari cerita tadi, jika memang ini Bapak Ibu rasakan ini bermanfaat dan ini sangat informasi sangat berguna, jangan putus cerita dan informasi ini di Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti sampaikan lagi kepada keluarga, kenalan, tetangga, siapapun, teman-teman Bapak Ibu. Karena siapa tahu dengan melalui perantara Bapak Ibu lah kenalan Bapak Ibu itu bisa sehat atau bisa tidak sakit gitu ya. Jadi kita menjadi jembatan untuk sehat dan sembuhnya seseorang. Oke, itu dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Semoga ini memberikan kebaikan dan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Dan terima kasih sharing tadi dari Mas Ingrid, Kak Feni dan juga Pak Yusan. Oh iya, mohon maaf saya kembalikan ke MC. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Papi Ganteng. Ya, iyalah Bu Vira cantik, luar biasa. Saya lagi terfana-fana nih mendengar presentasinya, luar biasa. Boleh ya kita berikan aplaus buat beliau? Ya, oke, dahsyat, luar biasa. Jadi nggak salah ya, tadi saya edifikasi bahwa beliau adalah pebisnis ulung, presenter ulung, pokok banyak ulung-ulung lah untuk beliau. Jadi apresiasi saya yang luar biasa. Apresiasi yang luar biasa Mbak Elvira sudah memberikan sudah mengawal kita untuk acara Proktok malam ini. Nah, ini terima kasih yang luar biasa juga sama kawan-kawan ataupun teman-teman semua yang sudah memberikan testimoni yang sangat-sangat luar biasa. Ada Mas Ingrid, ada Mbak Feni dari Duri, ada Pak Yusan dari Pekanbaru. Ini yang dia sampaikan, kalau bisa ini terekam oleh oleh memori kita, dan ini kalau bisa ini nanti kita sampaikan. Inilah yang akan kita sampaikan kepada mitra dan calon mitra. Nah, satu teman-teman semua, bapak-bapak semua, saudara-saudara, sahabat winners, ada kata-kata bagus yang disampaikan oleh Mas Ingrid tadi yang mungkin juga bisa kita edukasi kepada mitra ataupun calon mitra, bahwa dengan posisi penyakit autoimun ataupun pasien autoimun, sebetulnya seandainya pasien kita itu sudah toleransi aja dengan keadaannya, sudah toleran, itu sudah sangat luar biasa. Kenapa? Sebabnya sakit autoimun ini beda dengan penyakit-penyakit biasa. Dia sangat susah, sangat sulit untuk dipulihkan. Nah, termasuk dengan teknologi kedokteran, teknologi kimia farma, segala macam, tak bisa. Satu-satunya adalah dengan terapi pengendalian sistem imun. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah mengkonsumsi, kemudian dia sudah toleran dengan banyak autoimunnya, itu sudah sangat luar biasa. Nah, doa buat mereka bertiga ini, semua keluhannya segera terselesaikan. Catatan buat kita semua untuk sharingnya Pak Yusan. Kalau Bu salam sehat selalu ya Bu Feni ya. Saya luar biasa bangga. Ini bisa pegang kita. Oke, kemudian untuk Pak Yusan, ini adalah penyakit kekinian. Teman-teman semua, bagi yang betul-betul ingin bisnis ini atau ingin menolong orang, inilah kesempatan teman-teman semua menolong para orang-orang, para sahabat kita, para saudara kita yang terkena COVID. Dan jangan sungkan lagi menyampaikan bahwa produk kita TF ini adalah luar biasa. Kitanya aja yang kurang-kurang luar biasa, betul nggak Bu Vira ya? Kalau produknya sudah luar biasa, jadi jangan ada kata sungkan. Yang bahasanya jangan sampai malu-malu untuk menyampaikan ini kepada siapa aja, nggak peduli, nggak ada pilihan. Oke, nah saya bangga sekali hari ini kita hadir di ruangan kita ini, di ruangan meeting kita ini. Sekarang ada Om Leo yang selalu kita hormati. Halo Om, hadir. Jadi beliau menjalankan bisnis sambil jaga cucu juga. Saya lihat tadi ada cucu di belakangnya lagi yang manjat. Kemudian ada Pak Budi, ada Pak Daef, ada Pak Kurnia tentunya ya, orang yang selalu mentor luar biasa kita. Dan saya tidak bisa sebut lagi yang lainnya, ada obrolan yang luar biasa, dan Timika. Di Timika udah malam kayaknya nih, Mas Heri sama Mbak Ani sama Mbak Dewi. Udah siapa lagi yang di Timika ya? Nggak hafal sama saya.